Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu andilkumul jannata uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, tentunya kita berjumpa kembali di Hikmah Ramadan. Pemirsa, sebagai manusia yang diberikan akal dan juga pikiran, kita sebagai manusia tentunya akan dicoba oleh Allah dengan berbagai macam cobaan hidup. Maka tugas kita sebagai manusia ketika mendapatkan cobaan atau juga musibah adalah bagaimana memanage cobaan tersebut agar kita tetap bisa berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema kita sore hari ini, yaitu cara menghadap atau juga sikap menghadapi musibah, yang tentunya akan disampaikan oleh Ustadz Suhendri Kurniawan SAG MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Baik Ustadz ya. Tema kita yaitu menghadapi atau juga sikap menghadapi musibah. Tapi sebelum itu juga kami mengajak untuk pemirsa yang ada di rumah, kita mendengarkan tentunya lantunan ayat-ayat suci Al-Quran untuk menambah keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan dibacakan oleh qori kita Karna Wijaya SPI MSI, yang akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 153 sampai 157. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tentunya terima kasih syukron jaziron kepada Qori yang sudah membacakan surat Al-Baqarah tadi. Dan sama-sama kita juga sudah mendengar bahwasannya di dalam surat Al-Baqarah ayat 153 sampai 157 menceritakan tentang orang-orang yang bersabar seperti apa, kemudian juga cara mengatasi ketika mendapat musibah dan lain sebagainya. Untuk itu tentunya saya persilakan pada Ustadz untuk kita bisa membahas Ustadz sikap saat kita mendapatkan musibah kepada Ustadz Suhendri Kurniawan SAG MPDI. Persilakan Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana syahru syamil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi thayyibin at-thahirin ma ba'd. Yang saya hormati kita saimin dan saiman insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah yang sudah kita kerjakan di Ramadan ini kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang belum kita kerjakan karena Ramadan masih panjang, kiranya kita diberikan Allah kekuatan untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik, sebelum kita membahas sikap kita kepada musibah yang terjadi, kita harus tahu dulu kenapa musibah-musibah itu terjadi. Karena di Indonesia adalah 80% umat terbesar di dunia ada di Indonesia. Tapi justru kenapa di Indonesia, musibah di Indonesia lengkap sekali. Banyak sekali. Iya, puting beliung ada,
kemudian tanah longsor ada, kebakaran juga tiap tahun, kemudian tsunami berkali-kali, gempa bumi juga begitu langganan gitu. Lalu apakah bisa mengukur iman seseorang dari musibah? Tentu tidak. Logikanya begini, ketika dulu kita masih ada pohon jambu, di siang hari kita naik pohon jambu, ketika itu untuk mengambil jambu. Ketika itu tiba-tiba ada satu semut yang menggigit. Karena sakit maka kita turun. Ketika turun itu maka kita marah, kita ambil obor lalu kita bakar semut itu satu sarang. Kalau semut itu bisa berbicara, dia akan bertanya, wahai manusia, kenapa yang menggigit satu orang yang dibakar satu sarang? Begitulah kita. Ketika orang-orang yang bermaksiat mengatakan, hai para ulama, hai para kiai, hai para ustadz, kami yang menjadi bandar narkoba, kami yang menjadi bandar prostitusi, kami yang berbuat maksiat, berbuat kotor, kenapa kalian sewot? Ingat, ketika Allah murka, maka yang mati, yang kena bencana bukan hanya orang-orang jahat. Yang rajin sedekah juga mati. Yang rajin sujud hingga malam meneteskan air mata taubat juga mati. Yang rajin sholat 5 waktu juga mati. Kemudian yang hafal Al-Quran juga mati. Jadi ketika Allah murka maka tidak ada pandang bulu. Maka kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia itu sudah dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu. Suatu contoh, kaum Ad diazab oleh Allah dengan angin puting beliung. Kenapa? Kaum Ad mendirikan villa-villa untuk berbuat maksiat, berbuat kotor. Lalu apakah di Indonesia tidak ada villa-villa, penginapan-penginapan untuk berbuat maksiat, berbuat kotor? Maka selagi ada villa-villa yang dilakukan untuk berbuat maksiat, maka kita tidak akan bebas dari azab angin puting beliung. Lalu apa lagi? Kaum Samud diazab oleh Allah dengan gempa bumi yang sangat dahsyat. Kenapa? Kaum Samud menyangkap onta yang tidak bersalah. Onta itu dibantai lalu dibunuh. Padahal onta itu diberikan Allah mukjizat untuk memberikan rezeki kepada mereka. Lalu apakah di Indonesia tidak ada oknum aparat yang menangkap orang yang tidak bersalah, yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan? Orang yang mengeruk uang rakyat dengan zolim itu justru dikasih kelancaran. Tapi justru orang yang berani menyatakan hak itu hak, yang batil itu batil, justru mereka dipenjara. Selagi ada yang menangkap orang yang tidak bersalah, maka kita tidak akan melepas dari azab gempa bumi. Kemudian apa lagi? Umat Nabi Nuh diazab oleh Allah dengan gelombang tsunami yang sangat dasar sampai 2000 meter dalam riwayat. Kenapa? Ya, umat Nabi Nuh melakukan praktek-praktek kotor di atas kapal. Mereka melakukan praktek musyrik, tidak mau beriman kepada Allah dan Nabi Nuh. Akhirnya mereka diazab oleh Allah. Lalu apakah di Indonesia tidak ada praktek-praktek kotor di atas kapal? Justru di Indonesia kapal dijadikan alat transportasi untuk mengangkut sabu-sabu sampai bertonton. Maka kita aplaus kepada aparat kita yang menangkap itu. Karena untuk meredam seperti apa yang dialami oleh Nabi Nuh. Lalu apa lagi? Umat Nabi Lut juga diazab oleh Allah dengan mertakkan tanah lalu mereka dikubur hidup-hidup. Kenapa umat Nabi Lut melakukan praktek-praktek sesama seks, sesama jenis, homoseks atau lesbi? Lalu apakah di Indonesia tidak ada praktek sesama jenis? Maka selagi kita masih ada praktek-praktek sesama jenis, maka kita tidak akan lepas azab, yaitu tanah longsor dan menimbun kita. Kemudian apa lagi? Penduduk Madian, mereka melakukan praktek-praktek riba, curam dalam timbangan. Mendirikan bank-bank 46, pinjam 4 balik 6. Apakah di Indonesia tidak ada praktek-praktek riba? Tidak ada pedagang-pedagang yang curang dalam timbangan? Maka selagi ada orang yang melakukan praktek riba, kita tidak akan lepas dari azab Allah. Lalu apa lagi? Penduduk kaum Sabah, mereka itu bakhil, pelit. Orang-orang kayanya tidak mau menyumbang masjid, tidak peduli dengan kaum-kaum du'afa, tidak peduli dengan kaum-kaum yang kelaparan. Lalu apakah di Indonesia tidak ada orang-orang bakhil, pelit? Maka selagi masih ada orang yang pelit dan bakhil, maka kita tidak akan lepas dari azab kebakaran. Nah, jadi kalau kita sudah melakukan lengkap dengan kaum-kaum terdahulu,
maka kita tidak akan lepas. Termasuk negeri Syam. Negeri Syam dikasih wabah. Pagi sakit, siang mati. Siang sakit, sore mati. Kenapa? Penduduk negeri Syam tidak mendukung kemenangan Rasulullah dalam merebut Baitul Maqdis. Jangan-jangan kita juga tidak pernah mendukung orang-orang yang sebenarnya dizolimi. Kita tidak peduli dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Rohingya, di Uighur, di Selandia Baru di hari Jumat ditembaki secara massal. Termasuk saudara-saudara kita ini Wamena yang dibakar, saudara-saudara kita di Lebanon. Mungkin kita kena virus corona sama dengan penyakit yang di negeri Hassam itu karena kita tidak peduli dengan perjuangan-perjuangan para mujahid-mujahid. Jadi sudah lengkap itu. Artinya beberapa contoh-contoh terdahulu sudah menjadi contoh untuk kehidupan saat ini. Iya. Jadi apa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia itu sudah dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu. Kita hanya casingnya saja. Yang membedakan hanya zamannya saja. Tapi semua perbuatan itu sama. Oleh sebab itu yang pertama bagaimana kita menyikapi musibah. Jangan melakukan dosa-dosa yang dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu sehingga membuat Allah murka. Ingat ketika Allah murka yang hancur bukan hanya orang-orang yang jahat. Bukan yang hanya di KPKP. Bukan hanya yang dengan perempuan nakal atau di atas meja judi. Tapi ingat, kalian yang rajin sholat, yang meneteskan air mata tobat, yang rajin sodako, yang hafal Quran, yang bangun di tengah malam merindukan ya, rahmat dari Allah. Terkena juga, imbas juga. Iya. Nah jadi yang pertama adalah jangan melakukan pekerjaan dosa-dosa dan maksiat sebagaimana yang dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini kan bangsa Indonesia ini sepertinya sulit bersatu. Ya, kita ribut terus masalah kunut dengan tidak kunut. Masalah azan sekali, azan dua kali. Habis energi kita membenci yang seperti itu. Sehingga kebencian itu tidak tersisa dengan orang-orang yang membantai saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, salah satunya adalah kita bersatu antara umara dan ulama. Artinya apa? Pemerintah dan ulama harus bersatu. Karena apa? Ulama hanya bisa ngomong. Karena Nabi berpesan mara aminkum munkar. Apabila kamu melihat kemungkaran, falyughayyiru, cegahlah dengan apa? Dengan biadi, dengan kekuasaan, bukan berarti dengan tangan. Siapa yang punya kekuasaan? Ya, yang mulia kita gubernur, yang mulia kita kapolda. Kita mencegah dengan tentunya yang mempunyai kuasa seperti itu saja. Iya. Nanti akan kita bahas lagi Ustadz dan juga pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Hikmah Ramadan. Barokah insya Allah.